dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Kalau kemarin kita sudah membahas ayat 60 hingga 68, kalau bisa diambil poin yang diungkap adalah jika kita kaum muslimin memiliki kekuatan besar, maka pihak luar ataupun kaum musyrikin akan enggan bermasalah dengan kita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memiliki kekuatan demi kebaikan. Kita insya Allah akan melanjutkan kembali ayat 69 hingga 75. Apa yang terkandung dalam ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi Pak hari ini. Hari ini sehat enggak? Alhamdulillah sehat Pak. Seperti biasa Pak, saya kesini bawa teman-teman pada pagi hari ini ada dari Ikatan Notaris Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah sama saya hadir di tempatnya Pak Quraisy. Nanti boleh bertanya sama Bapak langsung apa yang akan diungkapkan oleh Bapak. Materi kita pada hari ini Pak, insya Allah ayat 69 hingga 75. Ya. Silakan Pak uraiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi yang baru intinya. Surah Al-Anfal ini, surah yang kita ingin kenal lebih dekat ini, itu sebenarnya berbicara antara lain menyangkut pertempuran pertama dalam Islam. Di celah-celah uraiannya itu kita menemukan banyak sekali pelajaran. Dalam pertempuran itu sangat jelas sebagaimana tercantum di sini keterlibatan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana, dan dalam konteks rencananya itu dia turun tangan untuk mendukung kaum muslimin. Peperangan ini atau pertempuran ini antara 313 pasukan Nabi dan 1000 lebih pasukan musyrik akhirnya dimenangkan oleh Nabi. Terbunuhlah 70 orang dari kaum musyrik dan tertawan 70 orang juga dari tokoh-tokoh mereka. Setelah usai pertempuran, tawanan-tawanan ini mau diapakan? Tradisi masyarakat dunia ketika itu, kalau ada tawanan dibunuh tanpa ampun. Bahkan kita temukan, kita bisa baca sampai sekarang dalam perjanjian lama, dalam syariat Nabi Musa dan di pegangan dalam orang-orang Kristiani pun, bahwa kalau ada satu negeri yang penduduknya tidak mau menyerah, dikepung, kemudian akhirnya terpaksa menyerah, yang laki-laki dibunuh. Itu kita bisa baca sampai sekarang di kitab Ulangan 20. Nah, Nabi isi hatinya membunuh tawanan ini rasanya nggak benar nih. Karena beliau terbawa oleh sikap beliau yang kasih kepada umat manusia. Tetapi kenyataan di lapangan seperti itu. Maka beliau bermusyawarah. Ini tawanan kita apakan. Dalam musyawarah itu, Sayyidina Abu Bakar punya pendapat. Wahai Nabi, mereka ini kan juga sebangsa dengan kita, sekeluarga dengan kita, orang-orang Mekah. Semuanya punya hubungan darah dengan mereka. Lebih baik kita minta tebusan. Uangnya kita bisa gunakan untuk membantu dan memperkuat posisi kita. Nah, Sayyidina Umar terkenal keras. Dia katakan, wahai Nabi, kita bunuh dia. Biar saya bunuh keluarga saya. Biar Ali bin Abi Thalib bunuh saudaranya. Supaya Tuhan, supaya kita membuktikan bahwa kita tidak tedeng aling-aling menyangkut orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Rundingan Nabi karena kecenderungan kasihnya itu berkata begini, tapi beliau tidak ingin mengecewakan kedua tokoh sahabatnya ini.
Beliau berkata, ada orang-orang yang diberi rasa rahmat oleh Tuhan. Seperti halnya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Abu Bakar ini serupa dengan mereka. Nabi Isa berkata, ya Allah, ini hamba-hambamu, kalau kamu ampuni itu wajar. Kalau kamu siksa juga wajar, ya kan? Kasih. Terus ada juga orang-orang yang seperti Nabi Nuh dan Nabi Musa. Nabi Nuh itu berdoa, ya Allah, jangan biarkan seorang kafir pun hidup di permukaan bumi. Nah, tapi Nabi berkata, saya cenderung untuk memaafkan mereka, untuk mengambil tebusan. Maka diputuskanlah ada tebusan. Siapapun yang tertawan harus menebus dirinya, atau kalau tidak, dia mengajar anak-anak baca tulis. Tebusannya baca tulis. Atau kalau memang dia sangat miskin dan tidak mampu, selama berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya, dimaafkan. Ini terjadi. Terlaksanalah itu. Setelah beberapa lama turun ayat yang akan kita baca ini. Ayat kita ini berkata begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ayat 69. Ya. Makana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim. Rupanya ada 1-2 orang yang mendukung tebusan supaya ini karena ingin tebusannya. Bukan seperti pertimbangannya Sayyidina Abu Bakar. Ini kita ini. Turun ayat ini berkata, tidaklah wajar seorang nabi pun yang memiliki tawanan-tawanan perang sampai dia dapat melumpuhkan musuhnya. Kan belum lumpuh nih. Tidak ada tawanan mestinya. Sampai dia melumpuhkan musuhnya, sampai keadaannya kukuh, sampai mantap kekuasaannya. Kalian menghendaki hiasan dunia, harta duniawi. Nah, ini kepada orang-orang yang ini tadi turidu. Sedangkan Allah menghendaki untuk kamu sekalian kebahagiaan akhirat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita lihat ini. Tidak semua menghendaki harta. Tetapi karena ada sebagian dan yang sebagian lainnya itu diam seakan-akan setuju, semua dikecam. Semua dikecam. Memang begitulah kehidupan bermasyarakat. Ini yang pertama yang saya ingin garis bawahi. Boleh jadi kita tidak terlibat. Tetapi kalau kita setuju, kita dianggap ikut terlibat. Ini begini tadi. Sehingga Allah mengapa namanya? Mengatakan, seandainya laula kitabun minallahi sabaq lamassakum fima akhadtum adabun alim. Seandainya bukan karena adanya ketetapan Allah sebelumnya. Apa itu ketetapan Allah sebelumnya? Saya tidak akan menjatuhkan siksa hukuman sebelum orang tahu hukum. Ya kan begitu? Saya tidak akan, orang tidak dinilai berdosa kalau belum tahu. Kalian ini belum tahu. Seandainya tidak ada putusan semacam itu, terpaksa kamu sekalian terkena siksa dari Tuhan. Oke, kita berhenti lagi. Ada satu hal. Ini ayat turun sekian lama setelah kemenangan itu. Karena Allah tidak ingin menjadikan situasi kegembiraan itu sirna karena adanya teguran. Pelajaran lagi kita dapatkan bahwa terkadang kita harus menangguhkan teguran sampai tiba waktunya. Saya kira kita lanjutkan sebentar. Baik Pak Quraish. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian dari Pak Quraish setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Al-Abbas, paman Nabi, tidak ada yang tahu ini kecuali saya dan istri saya. Saya percaya bahwa kamu Rasul. Begitu. Jadi tetap harus bayar, tidak ada KKN.